Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca bagian kedua dari buku Bacalah. Bagian 2, Belajar membaca dari Maha Guru Peradaban. Ketekunan para maha guru dalam menuntut ilmu. Munculnya Islam menjadi pusat peradaban dunia yang telah menginspirasi Barat untuk mengadopsi sistem pendidikan Islam tidak terlepas dari peran para ulama sebagai produsen buku atau ilmu pengetahuan. Tradisi mencari ilmu bagi mereka sama seperti mencari kebutuhan pokok lainnya. Membaca dijadikan sebagai salah satu bentuk ibadah sama seperti menjalankan rukun Islam yang lainnya dan meninggalkan termasuk berdosa. Dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana para ulama terkenal dalam mencari ilmu, khususnya kegiatan membaca buku dan tradisi menulis. Bahasa ini didasarkan pada buku The Power of Ide, terjemahan dari Ulumul Hikmah karya M. Ahmad Ismail. Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an pernah berkata kepada Kumail, "Camkan apa yang aku katakan kepadamu. Manusia itu ada tiga. Pertama, orang berilmu yang rabani. Kedua, orang berilmu yang masih tetap belajar di atas jalan keselamatan. Dan ketiga, orang jembel yang suka ikut-ikutan. Ia selalu mengikuti kemana arah angin. Ia tidak mau berpedoman pada cahaya ilmu dan tidak berlindung pada pilar yang kokoh. Sesungguhnya ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga Anda, sedangkan Anda lah yang harus menjaga harta. Ilmu dapat mengembangkan amal, sedangkan harta itu berkurang karena dibelanjakan. Karya ilmu akan dikenang walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, sedangkan karya harta akan hilang bersama meninggalnya orang yang bersangkutan. Para penyimpan harta itu telah mati kendati pun sebenarnya mereka masih hidup, sedangkan para ulama akan terus abadi sepanjang zaman. Meskipun jasad mereka telah tiada, namun keteladanan mereka tetap bersemayam dalam hati. Seolah-olah ucapan Imam Ali tersebut mewakili semangat zaman para ulama dalam mencari ilmu. Bagi mereka, mencari ilmu merupakan perintah suci dari Allah yang harus dikerjakan dengan totalitas. Membaca adalah jihad dengan aksara dan buku merupakan bahan pokok yang lebih utama dari sembako. Kita simak heroisme mereka dalam mencari ilmu yang mungkin tidak akan dijumpai lagi pada masa kini dan juga masa yang akan datang. Az-Zahabi rahimullah berkata bahwa Ali bin Ahmad Al-Khawarizmi mengutip ucapan Ibnu Abu Hatim. Aku tinggal di Mesir selama 7 bulan. Aku tidak pernah makan kuah. Siang hari aku gunakan buat berkeliling mengunjungi para guru. Sementara malam harinya aku gunakan untuk menulis naskah dan mencari perbandingan. Pernah pada suatu hari aku dan temanku mendatangi seorang guru. Lalu orang-orang berkata, ia sakit. Ketika pulang kami melihat seekor ikan besar. Karena tertarik kami lalu membelinya dan kemudian memasaknya. Akan tetapi sesampai kami di rumah sudah tiba waktunya kami harus belajar kepada seorang guru. Selama 3 hari kami biarkan ikan tersebut hingga hampir membusuk. Namun kami tetap memasak dan memakannya juga meskipun rasanya sangat tidak nikmat. Kemudian temanku itu berkata, ilmu itu tidak bisa didapat dengan memanjakan jasmanimu. Imam Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, salah seorang imam besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 447 Hijriah, adalah orang yang sangat menghargai waktu. Ia tidak mau menyanyiakannya untuk hal-hal tidak berfaedah. Abu Fajar Gaits bin Ali At-Tanuki Asyuri menuturkan, aku mendapatkan cerita tentang Sulaim bin Ayyub Ar-Razi. Ia adalah orang yang sangat menghargai waktu. Ia tidak mau membiarkan waktu berlalu barang sebentar pun tanpa ada gunanya. Mungkin untuk menulis, untuk belajar, atau untuk membaca dan lain sebagainya. Syekh Abdul Fajar Al-Ishfirai ini salah seorang muridnya bercerita kepadaku bahwa suatu hari Sulaim bin Ayyub Ar-Razi datang ke rumahnya. Ketika hendak pamit pulang, ia berkata, dalam perjalanan ke sini tadi aku berhasil membaca 1 juz.
Abul Fajar Gais bin Ali At-Tanuki Asyuri kembali bertutur, Mu'ammal bin Husain juga bercerita kepadaku bahwa pada suatu hari ia melihat Sulaim sedang memperbaiki penanya yang patah ketika sedang dipakai menulis. Sementara sepasang bibirnya tampak bergerak-gerak. Belakangan diketahui bahwa ketika memperbaiki penanya tadi ia tetap membaca. Rupanya ia tidak mau membiarkan ada waktu kosong yang berlalu begitu saja. Ibnu Nasir Al-Hafiz menggambarkan Abu Tahir As-Salafi dengan mengatakan, semangatnya dalam mendapatkan ilmu laksana nyala api. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah menuturkan, saat-saat paling berat bagiku ialah saat harus makan. Ar-Romar bin Raja bertutur bahwa ia pernah mendengar Ubaid bin Yaish berkata, selama 30 tahun pada waktu malam pernah aku tidak sempat makan dengan menggunakan tanganku. Adik perempuanku lah yang menyuapiku ketika aku sedang asyik menulis hadis. Daud At-Ta'i adalah orang yang suka menelan remukan roti. Ia pernah mengatakan, selama menelan remukan roti dan memakan rotinya, aku berhasil membaca 50 ayat Al-Quran. Di antara bukti betapa mereka itu sangat antusias terhadap ilmu dan majelis-majelisnya ialah lalu lalangnya mereka dengan tergesa-gesa di jalan-jalan seperti orang gila. Oleh karena itu, Syubah rahimahullah pernah mengatakan, setiap kali melihat ada orang yang berjalan bolak-balik dengan tergesa-gesa, aku yakin ia adalah orang gila atau orang yang sibuk mencari hadis. Abdurrahman bin Taimiyah mengutip cerita ayahnya, kakekmu kalau masuk ke dalam jamban, ia berkata kepadaku, bacalah olehmu kitab ini dengan suara keras agar aku bisa mendengarnya dari dalam. Imam Agung Ibnu Aqil rahimahullah mengatakan, saat-saat paling menyiksa bagiku ialah saat-saat ketika aku harus makan, sampai-sampai aku memilih memakan sepotong kue saja yang segera aku susuli dengan air supaya tidak banyak menyita waktu karena masih banyak hal bermanfaat yang harus aku kerjakan. Bahkan ada seorang ulama yang merasa sangat sedih hingga jatuh sakit gara-gara ia terlambat mendapatkan suatu ilmu. Ketika Syubah mendengar orang-orang menuturkan sebuah hadis yang belum pernah didengarnya, ia berkata, aduh, menyedihkan sekali. Ia merasa sangat menyesal hingga ia jatuh sakit. Pada suatu hari seorang bertanya kepada Asy-Syabi, dengan cara apa Anda mendapatkan semua ilmu ini? Ia menjawab, dengan cara membuang sikap malas, dengan rajin mencari kemana-mana, dengan bersabar seperti kesabaran seekor keledai, dan dengan sangat cekatan seperti cekatannya seekor burung gagak. Al-Hafiz Abu Ismail Al-Harawi Al-Ansari rahimahullah mengatakan, seorang ahli hadis harus sanggup berjalan dengan cepat, menulis dengan cepat, dan membaca dengan cepat. Bisa ditambah makan dengan cepat. Kata Sahnun, ilmu tidak layak dimiliki oleh orang yang makan sampai kenyang. Asy-Syuyuti rahimahullah mengatakan, guru kami Syekh Al-Kanani bercerita kepada kami dari ayahnya seorang orator. Katanya, orang yang berilmu itu punya 3 ciri khas, yaitu makannya cepat, berjalannya cepat, dan menulisnya cepat. Disebutkan dalam Tarikh Az-Zahabi tentang biografi Ismail bin Ahmad Al-Hairi An-Naisaburi bahwa di Mekah Al-Khatib Al-Baghdadi membaca Sahih Bukhari kepadanya dalam 3 majelis. 2 majelis diantaranya diselenggarakan dalam 2 malam secara berturut-turut. Ia mulai membacanya selepas sholat maghrib dan selesai menjelang sholat subuh. Sementara majelis ketiga diselenggarakan sejak pagi sampai waktu terbit fajar. Komentar Az-Zahabi, pada zamanku, aku tidak pernah melihat seorang pun yang sanggup melakukan hal tersebut. Al-Hafiz Asy-Syakawi mengatakan, apa yang berhasil dilakukan oleh guru kami Al-Hafiz Ibnu Hajar lebih hebat dari apa yang dilakukan oleh gurunya. Betapa tidak, ia pernah membaca Sahih Bukhari hanya dalam waktu 40 jam dan membaca Sahih Muslim dalam 4 majelis selain majelis takhrim selama 2 hari lebih sedikit. Ia juga berhasil membaca Sunan Abi Daud dalam 4 majelis dan membaca An-Nasa'i Al-Kabir dalam 10 majelis yang setiap majelis berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Selanjutnya,
Asy-Syakhawi mengatakan, hebatnya lagi dalam lewatannya di Syria, Ibnu Hajar bahkan pernah membaca Mujam At-Tabrani Asy-Syaghir hanya dalam satu majelis yang berlangsung sangat singkat, yakni selepas sholat zuhur hingga menjelang sholat asar. Padahal kitab yang hanya terdiri atas satu jilid tersebut memuat sekitar 1.500 hadis. Seorang ulama salaf pernah ditanya, dengan bantuan apa Anda mendapatkan ilmu? Ia menjawab, dengan bantuan penerang lampu dan duduk sampai subuh. Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada seorang ulama salaf yang lain, ia menjawab, dengan rajin pergi merantau, begadang, dan bangun tengah malam. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, waktu belajar yang paling baik ialah waktu malam. Itulah yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Sebagian mereka mulai melakukan selepas sholat isya dan baru selesai begitu mereka mendengar seruan azan sholat subuh. Bersegeralah melakukan apa yang kamu inginkan sembahyang masih malam, karena malam adalah siang bagi orang yang tengah menuntut ilmu. Syekh Abu Ali punya kebiasaan membuka baju pada malam yang dingin untuk mengusir rasa kantuknya. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah tidak suka tidur pada malam hari. Ia selalu menyediakan air di dekatnya untuk menghilangkan rasa kantuk. Ia pernah mengatakan, sesungguhnya nafsu tidur itu berasal dari dua udara panas. Jadi ia harus diusir dengan air dingin. Seperti yang dituturkan oleh Ibnu Al-Labab bahwa Muhammad bin Abdus biasa melakukan salat subuh dengan berwudu terlebih dahulu pada sepertiga malam yang pertama selama waktu 30 tahun. 15 tahun untuk belajar dan 15 tahun lagi untuk ibadah. Seperti yang dikutip oleh Robi, Fatimah binti Asy-Syafi'i mengatakan, dalam waktu semalam aku pernah memberikan lampu penerangan untuk ayahku sebanyak 70 kali. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, pada suatu malam Bukhari bangun dari tidurnya. Setelah menyalakan lampu, ia menulis apa saja yang terlintas dalam pikirannya. Kemudian beberapa saat setelah memadamkan lampu, ia bangun lagi untuk menulis. Begitu yang terjadi berulang-ulang hingga hampir 20 kali. Syekhul Islam An-Nawawi rahimahullah menceritakan tentang gurunya Imam Agung Abu Ishaq Ibrahim bin Isha Al-Muradi. Ia berkata bahwa ia pernah mendengar Syekh Abdul Azim rahimahullah mengatakan, aku telah menulis kitab karya sendiri tentang ilmu hadis sebanyak 90 jilid dan menulis karya orang lain sebanyak 700 juz. Kata guruku, aku tidak pernah melihat atau mendengar orang yang sangat gigih melebihinya. Siang malam ia selalu tekun menulis. Ketika sekolah di Kairo, aku tinggal bertetangga dengannya. Setiap tengah malam terbangun, aku pasti melihat kamarnya masih menyala, pertanda bahwa ia masih tekun belajar dan menulis. Bahkan saat sedang makan sekalipun, ia masih sempat membaca dan menulis. Cahaya para ulama salaf memantul dari kegigihan serta kebiasaan mereka begadang semalaman untuk belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Adia alias Abu Muhammad Al-Maqdisi. Sepertinya ada cahaya yang memantul dari wajahnya. Pandangan matanya sudah terasa kabur karena terlalu sering digunakan untuk menulis dan menangis. An-Nawawi rahimahullah menceritakan tentang pengalamannya ketika kali pertama ia mencari ilmu. Selama 2 tahun aku tidak sempat meletakkan lambungku di lantai. Diceritakan oleh Al-Badar bin Jamaah rahimahumullah, ketika ditanya tentang tidurnya, An-Nawawi menjawab, setiap kali mengantuk berat, sejenak aku bersandar pada kitab-kitab lalu aku terbangun lagi. Kata Al-Badar, setiap kali aku mengunjungi An-Nawawi, ia menumpukan kitab-kitabnya supaya ada sedikit tempat duduk aku duduki. Al-Hafiz Syekh Imaduddin Abul Fada Ismail bin Umar bin Khasir rahimahullah, seorang ulama besar ahli sejarah Islam, secara teratur menyempurnakan kitab Imam Ahmad, dan ia menambahkan pada hadis-hadis kutub Asyitah, Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir, Musnad Al-Bazari, dan Musnad Abu Ya'la Al-Musi. Dalam hal ini, ia telah bekerja keras dan bersusah payah sehingga ia mencapai hasil luar biasa yang tidak ada bandingannya di dunia. Ibnu Katsir telah menyempurnakannya, kecuali dari sebagian musnad Abu Hurairah, karena ia keburu wafat terlebih dahulu sebelum sempat menyempurnakannya.
Akibat ketekunan Ibu Kasir dalam hal nulis dan membaca pada malam hari itu, ia menjadi tunanetra. Seperti yang pernah diceritakannya sendiri kepada Az-Zahabi. Aku selalu menulis pada malam hari di bawah cahaya lampu yang lemah sinarnya, sehingga mengakibatkan pandangan mataku hilang. Dan mudah-mudahan Allah berkenan mendatangkan orang yang akan menyempurnakannya. Diceritakan oleh Al-Katbu Al-Yunini tentang Imam An-Nawawi rahimahullah. Ia berkata, An-Nawawi adalah orang yang tidak mau membuang-buang waktu, baik siang maupun malam. Ia selalu sibuk dengan urusan ilmu. Bahkan saat sedang dalam perjalanan pun ia tetap sibuk menghafal atau membaca pelajaran. Ia menjalani kebiasaannya tersebut selama 6 tahun. Ketika kali pertama menuntut ilmu, setiap hari An-Nawawi membaca 12 pelajaran sekaligus di hadapan guru-gurunya. 2 pelajaran kitab Al-Wasyid, 3 pelajaran kitab Al-Muhadzab, 1 pelajaran kitab Al-Jam'u Baina Asy-Syahihain, 5 pelajaran kitab Syahih Muslim, 1 pelajaran kitab Al-Luma karya Ibnu Jani yang membahas tentang ilmu nahwu, 1 pelajaran kitab Islah Al-Mantiq karya Ibnu Asy-Syikkit yang membahas tentang ilmu bahasa, 1 pelajaran tentang ilmu syaraf, 1 pelajaran tentang usul fikih, terkadang dalam kitab Al-Luma karya Abu Ishaq, terkadang dalam kitab Al-Muntakhab karya Al-Faqh Ar-Razi, 1 pelajaran tentang nama-nama perawi, 1 pelajaran tentang pokok-pokok agama alias tauhid. Kata An-Nawawi, aku sanggup mengomentari semua penjelasan yang dianggap muskil, menerangkan ungkapan-ungkapan dan menguraikan bahasa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah atas waktu dan kesibukanku serta menolongku. Hubungan para mahaguru dengan buku. Para ulama adalah orang-orang yang sangat mencintai kitab atau buku. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan buku. Mereka senang sekali menelaahnya karena menganggap buku sebagai gudang dan sumber ilmu. Al-Mubarrad mengatakan, setauku ada 3 orang ulama yang sangat rakus terhadap ilmu. Mereka ialah Al-Jahiz, Al-Fatu bin Kahan, dan Ismail bin Ishaq Al-Kandi. Jika Al-Zahid sedang memegang buku apa saja, ia akan membacanya sampai habis. Al-Fatu suka menyelipkan kitab di khuf sepatunya, dan ketika berdiri meninggalkan Khalifah Al-Mutawakil untuk keperluan buang air kecil atau untuk sholat, ia keluarkan kitabnya lalu ia baca sambil berjalan hingga tiba ke tempat yang ditujunya. Ketika pulangnya, ia melakukan hal yang sama sampai tiba di tempat semula. Sementara Ismail bin Ishaq, setiap kali Al-Mubarrad bertemu dengannya, pasti ia sedang memegang kitab dan membacanya, atau sekedar membolak-baliknya untuk mencari informasi perihal kitab-kitab baru. Abu Bakar Al-Qayyad An-Nahwi menggunakan seluruh waktunya untuk belajar, termasuk ketika ia dalam perjalanan. Akibat hobinya itu, ia pernah jatuh ke lereng bukit dan diinjak oleh binatang. Pada suatu hari, seorang menteri yang sedang menerima rombongan tamu memanggil pelayannya. Hai pelayan, siapkan untukku tempat kesepian dan pengisi waktu luangku. Rombongan tamu itu mengira sang menteri sedang minta diambilkan minuman kesukaannya. Namun ternyata si pelayan muncul dengan membawa keranjang berisi kitab yang cukup banyak. Ahmad bin Imran mengatakan, pada suatu hari aku sedang bersama Abu Ayyub alias Ahmad bin Muhammad bin Syuja di rumahnya. Ia menyuruh salah seorang pelayannya menemui Abu Abdullah Al-A'rabi yang terkenal suka berbuat aneh-aneh untuk menyampaikan pesan supaya ia datang menemuinya. Tidak lama kemudian si pelayan datang dan berkata, pesan Anda sudah aku sampaikan, katanya. Ia sedang ada beberapa orang tamu dari dusun. Nanti kalau selesai menemui mereka, ia akan segera kemari. Padahal aku tahu persis tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Di depannya hanya ada setumpuk kitab yang dilihat-lihatnya satu persatu. Belum selesai si pelayan menyampaikan laporan, tiba-tiba Abu Abdullah muncul. Ia segera disambut oleh Abu Ayyub. Wahai Abu Abdullah, subhanallahiladzim, mengapa lama sekali Anda tidak berkunjung ke sini? Anda sibuk terus dengan hobimu ya? Kata pelayanku, tadi di rumahmu tidak ada siapa-siapa, tapi mengapa Anda bilang Anda sedang ada tamu? Dan Anda akan ke sini setelah menemui mereka. Apa maksudmu? Tanya Abu Ayyub.
Abu Abdullah menjawab dengan membacakan syair. Kami punya teman-teman duduk dan kami tidak pernah bosan berbicara dengan mereka. Mereka bisa dipercaya saat aku ada di rumah maupun sedang pergi. Mereka memberiku ilmu, kepintaran, pendidikan, dan pendapat yang benar tanpa menimbulkan fitnah yang ditakuti dan perlakuan buruk. Aku juga tidak mengkhawatirkan kejahatan lidah dan tangannya jika kamu bilang mereka mati. Kamu tidak bohong. Dan jika kamu bilang mereka hidup, kamu juga tidak berdusta. Yang unik, konon Al-Jahiz pernah mengontrak beberapa toko buku dan alat-alat tulis. Pada malam hari, ia suka tidur di tempat tersebut agar bisa membaca kitab-kitab yang ada. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, jalan kesempurnaan dalam menuntut ilmu ialah suka menelaah kitab-kitab yang syarat dengan ilmu. Dengan demikian, sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu, Anda akan mengetahui kualitas dan kuantitas ilmu para ulama terdahulu serta cita-cita mereka yang sangat tinggi sehingga diharapkan hal itu dapat membantu melecut semangat belajar Anda. Setiap kitab pasti mengandung manfaat. Betapapun Anda harus membaca perjalanan hidup para ulama salaf, membaca karya-karya mereka, dan memperhatikan kisah-kisah mereka, niscaya Anda akan mengetahui siapa mereka sebenarnya. Seperti kata seorang penyair berikut ini. Aku akan melihat perkampungan rumah dengan mata kepalaku, supaya aku bisa melihat perkampungan rumah dengan rumah yang pernah aku dengar. Aku ingin memberitahukan tentang keadaanku sendiri bahwa aku tidak merasa kenyang untuk membaca kitab. Setiap kali melihat sebuah kitab yang belum pernah aku lihat, aku seakan-akan berada di sebuah gudang penyimpanan harta. Selama menuntut ilmu, aku telah membaca kitab sebanyak 20.000 jilid. Dengan rajin membaca kitab, aku bisa mengetahui sejarah para ulama salaf, cita-cita mereka yang tinggi, hafalan mereka yang luar biasa, ketekunan ibadah mereka, dan ilmu-ilmu mereka yang aneh-aneh. Semua itu jelas tidak mungkin diketahui oleh orang yang malas membaca. Itulah sebabnya dalam hobi membaca, aku punya kelebihan tersendiri dibandingkan dengan kebanyakan manusia. Aku sangat prihatin atas cita-cita para penuntut ilmu sekarang, dan segala puji adalah milik Allah. Tutur Ibnu Al-Jauzi. Selain mengandung banyak manfaat yang melimpah, Selain mengandung banyak manfaat yang melimpah ruah dan merupakan kebanggaan besar, kitab adalah harta yang paling mulia dan keindahan yang paling berharga. Kitab adalah teman duduk yang paling setia, pelipur yang paling menyenangkan, dan teman keluh kesah yang paling bisa dipercaya. Itulah sebabnya para ulama sangat antusias dalam mengoleksi kitab-kitab dan membacanya. Ibnu Hajar rahimahullah misalnya dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kaminah, ia menceritakan tentang Ibnu Qayyim. Ia sangat hobi mengoleksi kitab-kitab sehingga ia berhasil memiliki koleksi kitab yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Sampai-sampai setelah ia meninggal dunia, anak-anaknya menjual kitab-kitab peninggalannya dalam waktu yang cukup lama karena saking banyaknya. Mereka menjual hampir seluruh kitab kecuali kitab-kitab tertentu yang mereka gunakan sendiri. Yahya bin Mu'in meninggalkan warisan kitab sebanyak 114 lemari dan 4 tas berukuran sangat besar yang semuanya penuh dengan kitab. Tentang Ibnu Al-Mulakan, Ibnu Hajar mengatakan, ia mengoleksi banyak kitab. Pada suatu hari, aku mendengar kabar Sulaiman Al-Amiri mengatakan bahwa ketika penyakit taun tengah melanda negerinya, ia bermaksud untuk menjual kitab-kitab hadis miliknya dengan harga yang berlaku saat itu. Karena merasa tertarik, aku segera ke rumahnya dengan membawa uang dirham 1 tas. Aku berhasil memborong kitab-kitabnya, termasuk diantaranya ialah kitab Musnad Imam Ahmad seharga 30 dirham. Al-Hafiz Al-Zahabi dalam kitabnya Syiar Al-Lamin Nubala bercerita tentang Al-Qadir Abdurrahim bin Ali Al-Lakhimi yang terkenal suka mengoleksi kitab. Aku dengar koleksi kitabnya mencapai 100.000 jilid dan ia mendapatkannya dari berbagai negara. Muhammad bin Abdullah As-Sulaimi Al-Marasi Al-Andalusi adalah seorang ulama yang gemar menulis, membaca, dan mengumpulkan kitab-kitab berharga yang cukup banyak jumlahnya. Dan pada peristiwa penaklukan Andalusia, ia ikut menyumbang uang hasil dari penjualan sebagian kitab-kitabnya. Al-Adfawi mengatakan bahwa gurunya Al-Qadi Abu Abdullah alias Muhammad bin Jama'ah pernah bertemu dengan Amin Al-Hakam dari Kairo yang sedang giat mengupayakan harta anak-anak yatim.
Lalu Al-Qadi bercerita kepadanya, pada suatu hari aku kedatangan tamu, Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Id. Ia mengaku punya utang kepada anak-anak yatim. Aku lalu berusaha menjadi perantara dan mempertemukannya dengan Amin Al-Hakam. Untuk membayar tanggungannya, aku lalu memutuskan Ibnu Khadiq Al-Id wajib mengerjakan pelajaran agama di madrasah Al-Kamiliyah tanpa digaji. Selain itu, aku meminta maaf kepada Ibnu Daqiq dan ia menjawab, ini terjadi kepadaku gara-gara hobiku mengoleksi kitab. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, pada suatu hari aku menjenguk seorang yang sedang terserang penyakit pusing dan demam. Saat aku tiba di rumahnya, kebetulan ia sedang tidur. Sementara di dekat kepalanya terdapat sebuah kitab. Setiap kali terbangun ia membacanya, dan setiap kali mengantuk ia meletakkannya kembali. Melihat hal itu sampai-sampai dokter yang memeriksanya memberikan nasihat, janganlah engkau banyak bergerak termasuk membaca, sebab hal itu akan memperlambat proses kesembuhanmu. Seorang dokter menguji Abu Bakar Al-Anbari yang tengah menderita sakit cukup parah. Setelah memeriksa air seni pasiennya, sang dokter berkata, engkau biasa melakukan sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh siapapun. Ketika akan pamit pulang, sang dokter bertanya, sebenarnya apa yang kau lakukan? Abu Bakar Al-Anbari menjawab, setiap minggu aku sanggup menulis sebanyak 10.000 lembar. Syekh Ragib At-Tabak rahimahullah mengatakan, Syekh Ahmad Al-Hizar rahimahullah suka mengoleksi kitab. Konon kabarnya setiap kali melihat ada kitab dijual, sementara ia tidak membawa uang, ia tidak segan-segan menanggalkan salah satu pakaian yang tengah dikenakannya untuk dijual. Lalu seketika itu uangnya ia gunakan untuk membeli kitab tersebut. Pada suatu hari, Syekh Alauddin alias Ibnu Nafis masuk ke sebuah tempat pemandian yang terletak di dekat pintu gerbang Monumen Zahumah. Saat sedang mandi, tiba-tiba ia menuju ke ruang ganti pakaian dan minta kepada pelayan agar diambilkan tinta, pena, dan kertas. Setelah menulis sebuah artikel tentang kesehatan, ia kembali lagi untuk meneruskan mandinya. Kecemerlangan pikiran para mahguru. Abdurrahman Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, aku pernah mendengar Ali bin Abdullah bin Abdul Ghaffar Al-Lugawi bercerita, sesungguhnya Muhammad bin Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah selama 40 tahun tinggal di rumah, setiap hari ia mampu menulis sebanyak 40 lembar. Artinya Muhammad bin Jarir At-Tabari telah menulis hampir 584.000 lembar. Bukan main, benar-benar fantastis. Orang yang tidak mengenal ulama besar dalam sejarah umat manusia yang satu ini boleh jadi merasa bingung dan tercengang melihat angka yang sangat fantastis tersebut. Namun kini ia tidak perlu lagi bingung jika mengetahui reputasi ulama yang satu ini yang begitu besar. Cita-citanya sangat tinggi, hasratnya luar biasa, semangatnya selalu menyala memanfaatkan setiap detik waktunya sekalipun ketika sudah hampir menjelang ajal. Bertanggung jawab terhadap misi yang diembannya, usianya panjang namun penuh berkah, keikhlasannya dan kejujuran niatnya, ia akan dapat memahami produktivitas ilmunya yang luar biasa tersebut. Dalam menjelaskan biografi Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Ustadz Muhammad Qurdi Ali mengatakan, ia sama sekali tidak mau kehilangan waktunya barang satu detik pun untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karya-karya Imam At-Tabari rahimahullah dalam berbagai disiplin ilmu serba prima dari segi ketajaman, kesungguhan, metode, sistematika, keluasan, kedalaman, dan kematangannya. Tidak heran jika tokoh-tokoh ulama ahli sejarah maupun ahli tafsir sangat menaruh respek kepadanya. Bahkan ia diberi gelar sebagai pemilik mazhab fikih yang spesifik. Sehubungan dengan kedudukan Muhammad bin Jarir At-Tabari yang sangat tinggi karena tulisan-tulisannya tersebut, Ustadz Muhammad Qurdi Ali bercerita, saya jadi ingat pada apa yang pernah dikatakan oleh Abu Hamid Ahmad bin Abu Tahir Al-Isfirayini. Seandainya seorang pergi ke Cina dan mendapatkan kitab tafsir Muhammad bin Jarir Al-Tabari, hal itu bukanlah sesuatu yang aneh. Kitab tafsir yang disebutkan tadi dan yang dicetak dalam 30 juz karena saking besar dan luasnya memang sangat spektakuler. Abdurrahman Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan bahwa pada suatu hari Abu Ja'far At-Tabari bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian ingin mengulas tafsir Al-Quran karyaku?
Ada berapa lembar? Tanya mereka. 30.000 lembar, jawabnya. Seketika mereka terkesima dan berkata, seumur hidup kami tidak sanggup melakukannya. Akhirnya At-Tabari meringkasnya menjadi 3.000 lembar saja. Kemudian At-Tabari juga bertanya kepada mereka, apakah kalian juga ingin mengulas kitab sejarah dunia mulai dari Nabi Adam hingga sekarang? Ada berapa lembar? Jawab mereka balik bertanya. Sama seperti kitab tafsirku tadi, jawabnya. Lagi-lagi mereka terkesima dan berkata, seumur hidup kami tak sanggup melakukannya. Mendengar itu ia berkata, inna lillahi, matilah cita-cita. Selanjutnya ia mendiktekan hanya sekitar 3.000 lembar saja. Imam Al-Baihaqi menulis kitab 1000 juz. Semuanya merupakan tulisan murni yang langka dan syarat dengan faedah. Untuk menyelesaikannya, karyanya ini ia sampai harus berpuasa selama 30 tahun. Prestasi yang sama juga dicapai oleh Imam Abul Wafa alias Ali bin Aqil Al-Hanbali Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 513 Hijriah. Tentang ulama besar yang satu ini, Imam Ibnu Taimiyah memberikan komentarnya, sesungguhnya ia termasuk salah seorang jenius dunia. Rupanya, waktu yang ia pelihara dengan baik telah membuahkan hasil sebuah karya kitab sangat besar yang ia perkenalkan kepada dunia. Yang dimaksud ialah kitab Al-Funun sebanyak 800 jilid. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam menjelaskan biografi Abu Wafa alias Ali bin Aqil Al-Hanbali Al-Baghdadi, karyanya yang paling besar ialah kitab Al-Funun. Kitab yang sangat besar ini penuh dengan faedah karena berisi nasihat, tafsir, fikih, usul, nahu, bahasa, syair, sejarah, dan hikayat. Kitab ini juga memuat sejumlah catatan hasil diskusinya dengan teman-temannya, lintasan-lintasan hatinya, dan hasil-hasil kepikirannya. Ibnu Al-Jauzi mengatakan, ia Abu Wafa punya pikiran yang cemerlang dan pengamatan yang cermat. Konon nama kitabnya Al-Funun sangat cocok dengan pikiran-pikirannya dan realitas-realitas dirinya. Siapa yang mau memperhatikan realitas-realitas ulama ini, ia akan tahu yang sebenarnya. Cucu Ibnu Al-Jauzi mengatakan, kakekku meringkas kitab tersebut, Al-Funun, sebanyak 10 jilid yang ia muat dalam beberapa karangan. Aku membaca sebagiannya di Baghdad di hadapan keluarga besar Al-Ma'mun. Di dalamnya terdapat hikayat-hikayat, perdebatan-perdebatan, keanehan-keanehan, dan syair-syair. Al-Hafiz Az-Zahabi mengatakan, ia mengomentari kitab Al-Funun yang lebih dari 400 jilid berisi tentang kisah perjalanan hidupnya bersama tokoh-tokoh utama dan para muridnya dengan sangat cermat. Az-Zahabi dalam kitabnya Tarik Az-Zahabi juga mengatakan, di dunia ini tidak ada karangan yang lebih besar dari kitab ini, Al-Funun. Selain dari Ibnu Rajab, aku juga mendapat cerita dari Abu Hafs Umar bin Ali Al-Qazuwaini di Baghdad yang mengaku pernah mendengar dari gurunya bahwa kitab tersebut sebanyak 800 jilid. Al-Hafiz Ibnu Asakir menulis kitabnya Tarik dan Syik sebanyak 80 jilid yang cukup tebal. Imam Abu Hatim Ar-Razi menulis kitabnya Al-Musad sebanyak 1000 juz. Imam Abdul Fajar alias Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Zawji menceritakan tentang gurunya yang bernama Ibnu Aqil yang wafat pada tahun 597 Hijriah. Ibnu Aqil adalah seorang ulama terkemuka yang menjadi panutan dalam hal menghargai waktu. Pada akhir usianya, ia pernah berkata di atas mimbarnya, aku tulis 2000 jilid kitab ini dengan tanganku sendiri. Ada 100.000 orang yang bertobat dan 20.000 orang Yahudi serta Nasrani yang masuk Islam setelah membaca kitabku ini. Apabila kita perkirakan yang dibaca Ibnu Aqil sebanyak 20.000 jilid, lalu kita hitung secara rata-rata setiap jilidnya berjumlah 300 lembar. Berarti yang telah dibacanya adalah sebanyak 6 juta lembar. Itu baru yang ia verifikasi dan ia baca, belum termasuk yang ia tulis dan ia susun. Al-Hafiz Az-Zahabi mengatakan, setahu saya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menulis lebih dari 400 karangan tentang berbagai disiplin ilmu. Ibnu Qayyim memberikan komentar, aku melihat kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam tradisi-tradisi, ucapan dan keberaniannya. Ia adalah seorang penulis yang sangat produktif. Ibnu Nafis rahimahullah adalah seorang ahli kedokteran, juga seorang penulis hebat pada zamannya.
Imam At-Tazu Asy-Syubki berkomentar tentangnya, dalam bidang kedokteran di muka bumi tidak ada orang yang sepertinya selain Ibnu Sina, tidak ada yang sanggup menandingi reputasinya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia lebih hebat dari Ibnu Sina. Dokter penemu ini, Ibnu Nafis, berhasil menulis sebuah kitab tentang kedokteran yang ia beri judul Asy-Syamil, tentang kitab yang sangat monumental ini. At-Taju As-Subki memberikan komentar, konon ada yang mengatakan lalu kitab ini ia sempurnakan. Jumlahnya bisa mencapai 300 jilid, tapi ia hanya menulis 80 jilid saja. Hebatnya, ia sanggup mendiktekan tulisan-tulisannya di luar kepala. Ibnu Nafis berhasil menulis sebuah kitab tentang kedokteran yang ia beri judul Asy-Syamil. Tentang kitab yang sangat monumental ini, At-Taju Asy-Syubki memberikan komentar, konon ada yang mengatakan kalau kitab ini ia sempurnakan, jumlahnya bisa mencapai 300 jilid, tapi ia hanya menulis di 80 jilid saja. Hebatnya, ia sanggup mendiktekan tulisan-tulisannya di luar kepala. Ini ilustrasi gambar ya. Jika Ibnu Nafis rahimahullah hendak menulis, terlebih dahulu ia menyiapkan pena-penanya, dan setelah menoleh ke sana kemari, ia mulai menulis dengan penuh konsentrasi. Ia menulis seperti air bah yang terus mengalir deras. Jika penanya patah, ia segera menggantinya dengan pena lain yang sudah ia sediakan sebelumnya, supaya ia tidak sampai membuang-buang waktu. Ada sebuah kisah tentang As-Suyuti yang memiliki gelar sebagai anak kitab ketika ia masih belia, dan gelar bapak kitab ketika ia beranjak dewasa. Dua gelar itu melekat pada dirinya berdasarkan pada peristiwa yang ia alami. As-Suyuti digelari anak kitab karena dilahirkan di ruang perpustakaan pribadi milik ayahnya, tepat ketika sang ibu diminta untuk mengambilkannya kitab. Setelah beranjak dewasa, gelar terhormat lainnya ia sandang, yaitu bapak kitab. Gelar tersebut patut ia terima karena ia merupakan seorang penulis produktif yang karyanya mencapai sekitar 600 kitab tertulis, tidak termasuk karyanya yang ia hapus. Demikian beberapa kisah luar biasa yang menceritakan perjalanan hidup ahli ilmu dan aktivitas mereka yang berkaitan dengan buku, baik yang mereka tulis maupun yang mereka pelajari dari berbagai disiplin ilmu. Buku-buku tersebut benar-benar berfaedah dan dapat menjadi referensi berharga bagi para pecinta ilmu pada masa lalu hingga saat kini. Mereka sukses karena membaca. Dalam bahasan berikut ini akan disampaikan mengenai pengalaman membaca dari para ideolog, pemimpin, dan penegarawan kontemporer yang akan diwakili oleh Karl Marx, Imam Khomeini, Mahatma Gandhi, Hasan al-Banna, Barack Obama, Muhammad Hatta, dan Tan Malaka. Mereka akan dijadikan bukti otentik pada abad 18 sampai abad 20 bahwa karena membacalah mereka menjadi orang besar atau pahlawan. Mereka juga membuktikan bahwa perintah membaca, Iqra, sebagaimana firman pertama dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ajaran universal. Siapapun yang melaksanakannya terlepas dari agama, ras, dan golongan, maka ia akan menjadi orang yang sukses. Karl Marx. Terlepas dari ideologi yang dianutnya, semua orang sepakat bahwa Karl Marx adalah orang besar yang namanya menjadi abadi dalam sejarah manusia. Ajarannya yang kita kenal dengan Marxisme masih dipakai sebagai landasan ideologi beberapa negara. Sejarah hidupnya adalah sejarah membaca buku, malah dikategorikan sebagai bibliomania, kegilaan terhadap buku. Dalam buku biografi Karl Marx, karya Isaiah Berlin, diceritakan ketika Karl Marx berusia 31 tahun, polisi Jerman memproklamasikannya sebagai orang yang berbahaya. Marx kemudian diusir dari tempat tinggalnya Köln. Marx dituduh mengacau ketentraman masyarakat karena lewat koran New
Heinrich Zeitung, dia menghasut rakyat untuk berontak dari cengkraman undang-undang yang berlaku dan mendirikan sebuah republik sosialis sebagai gantinya. Karl Marx dan buku biografinya. Diusir dari Jerman, Marx mampir ke Paris, namun di kota itu kehadirannya juga tak dikehendaki. Dengan kantong kosong, perut lapar, dan tubuh digerogoti penyakit, Marx menuju London, pusat industri Eropa saat itu. Di London, Marx ibarat ikan bertemu air, dan British Museum adalah kolam besar tempat Marx menelurkan karya-karya pentingnya. Di ruang baca museum, itulah Das Kapital lahir. Aku selalu berada di British Museum mulai pukul 9 pagi sampai dengan 8 malam, tulis Marx dalam sebuah suratnya pada tahun 1851. Seperti dikutip Eugen Kamenka, salah seorang ahli Marx. Das Kapital membawa Marx pada ketenaran abadi, seperti kata karibnya Friedrich Engels. Buku itu menjelma menjadi kitab suci kaum buruh. Meskipun ironisnya, buruh sedunia yang pernah membaca Das Kapital secara tuntas hanya bisa dihitung dengan sebelah tangan. Selain luar biasa sulit, ketebalan Das Kapital yang terdiri atas 3 jilid dengan hampir 2000 halaman sudah cukup untuk menciutkan nyali calon membacanya. Meskipun demikian, Das Kapital punya pengaruh yang luar biasa terhadap kaum proletar di ujung dunia manapun. Seperti kata Isaiah Berlin dalam buku ini, kaum buruh percaya bahwa di antara lembaran-lembaran buku ini tersurat nasib yang tidak bisa disangkal tentang tenggelamnya kapitalisme, meskipun ramalan tentang berakhirnya kapitalisme terbukti meleset. Sejak kecil, Marx sudah dikondisikan untuk selalu membaca oleh orang tuanya. Mereka juga meminjaminya buku-buku, mengajaknya berjalan-jalan di hutan di sekitar tempat tinggal mereka sambil bercerita tentang Aeschylus, Cervantes, Shakespeare dengan mengutip paragraf-paragraf panjang untuk pendengarannya yang antusias ini. Karena yang mencapai kematangannya pada usia yang masih sangat muda menjadi seorang pembaca sastra romantik yang bersemangat. Seleranya yang terbentuk selama tahun-tahun yang berkesan itu tetap tidak berubah hingga akhir hidupnya. Gaya hidup Karl Marx berisi kunjungan harian ke ruang baca Museum Inggris. Di sana ia biasa tinggal dari pukul 9 pagi sampai tutup pada jam 8 malam. Kegiatan ini diikuti dengan bekerja berjam-jam pada malam hari. Lichtbach dalam memoarnya menggambarkan bagaimana dari hari ke hari sampah komunisme internasional ini akan tampak dengan tenangnya duduk di ruang baca, tepat di depan mata sang suhu. Menginjak usia tuanya pun, cara hidup Karl Marx hampir tidak berubah. Ia bangun pukul 7, minum beberapa cangkir kopi pahit, kemudian masuk ke ruang belajarnya. Di sana ia membaca dan menulis sampai pukul 2 siang. Setelah menyelesaikan makannya, ia kembali bekerja sampai waktu makan malam tiba. Makan malam dilakukan bersama dengan keluarganya. Setelah itu ia akan berjalan-jalan sore di Hampstead Heath atau kembali ke ruang belajarnya. Di ruang itu ia bekerja sampai pukul 2 atau 3 dini hari. Karena ketika kali pertama menerbitkan buku Das Kapital. Kesenangan utamanya adalah membaca dan berjalan-jalan. Ia menyukai puisi dan hafal baris-baris panjang Dante, Aeschylus, dan Shakespeare di luar kepalanya. Kegagumannya pada Shakespeare tidak terbatas, dan seluruh rumah tangganya tumbuh dengan Shakespeare. Shakespeare dibaca keras-keras, dihafalkan, dan dibahas terus-menerus. Selera kesusastraan Marx karena kesenangannya membaca secara keseluruhan tidaklah istimewa dan biasa aja. Tak ada sesuatu pun yang dapat menunjukkan bahwa ia menyukai lukisan atau musik. Semuanya tergeser oleh kegemarannya pada buku. Ia selalu banyak membaca, tetapi menjelang akhir hidupnya, keinginannya untuk membaca meningkat sampai suatu tingkat yang mengganggu kerja kreatifnya.
Pada tanggal 14 Maret 1883, ia meninggal dalam tidurnya, dalam keadaan duduk di kursinya di ruang belajarnya. Ia dikuburkan di pemakaman Highgate dan ditempatkan berdampingan dengan istrinya. Imam Khomeini. Menurut Ahmad Khomeini, Imam Khomeini. Menurut Ahmad Khomeini, putra kinasi Imam Khomeini pada masa mudanya, Imam Khomeini telah menyusun beberapa buku, di antaranya Syarh Du'a Asyar, Misbah al-Hidayah, Syiru Asyalah, dan Adab Asyalah. Kemudian Imam Khomeini menyusun berbagai ajaran Islam tentang irfan. Ketika jenis pengetahuan agama seperti ini sedang diasingkan oleh Syah, tulisan tentang akhlak berdasarkan pada dasar-dasar irfan dan unsur-unsur pendidikan yang terkandung dalam karyanya yang berjudul Syarh al-Arba'in Hadisan dan Tafsir Surah Al-Hamd. Seluruh kata akhlak Imam menguatkan fakta bahwa pergerakan politik dan sosial manapun yang tidak bertujuan mendidik dan mengajarkan masyarakat manusia juga menurut Imam Khomeini adalah sebuah upaya yang tak berarti dan tiada berguna. Dari membaca riwayat hidupnya, hal penting yang harus dicamkan adalah bahwa Imam Khomeini bukanlah salah seorang di antara orang-orang yang suka berteori dan merasa cukup dengan memaparkan teorinya saja, lalu membebankan tugas pelaksanaannya kepada orang lain, baik itu dalam masalah fikih, filsafat, akhlak maupun pendidikan. Akan tetapi beliau selalu berusaha melaksanakan dengan segala yang beliau yakini sebelum beliau berpesan kepada orang lain untuk melakukannya. Imam telah melakukan kajian dan pembahasan mendalam tentang berbagai masalah seperti bidang ilmu tentang manusia, fitrah, tujuan penciptaan manusia, berbagai cara mewujudkan tujuan Tuhan, metode-metode perjuangan untuk melawan kerakusan jiwa dan hancuran moral, serta cara untuk mencapai nilai kemuliaan manusia. Seluruhnya tercakup dalam karyanya beliau tentang irfan dan akhlak, serta dalam pembahasan dan ulasan tentang filsafat dan akhlak. Imam Khomeini. Dengan bakat yang hebat, beliau mampu menguasai berbagai ilmu agama dalam waktu singkat. Di samping itu, beliau juga dapat mempelajari ilmu fikih, usul, filsafat, dan irfan dalam tingkat tertinggi dari tangan para pengajar terkemuka masa itu. Selain terkenal sebagai kutu buku, Imam Khomeini juga sangat produktif menulis. Puluhan judul buku telah lahir dari tangannya. Di antaranya adalah buku Kasyif al-Asrar yang ditulis Imam pada tahun 1322 Hijriah. 2 tahun setelah dibuangnya Reza Khan adalah reaksi pertama Imam dalam naungan situasi yang diliputi kebisuan dan kegelisahan. Sebagai tanggapan atas tuduhan yang dilontarkan musuh-musuhnya, seluruh karya tulis beliau selain buku telah dihimpun ke dalam 22 jilid buku dengan judul Al-Kautsar. Imam Khomeini memiliki kelebihan, yaitu mampu menulis dengan cepat. Hanya dalam seperempat jam saja beliau dapat menulis satu halaman penuh dalam huruf Arab. Tidak ayal, itu merupakan sebuah problema bagi orang lain karena mereka selalu memperhitungkan perkataan Imam dengan 1000 perhitungan. Apalagi beliau memiliki metode istimewa dalam menulis. Imam Khomeini terjun ke medan perjuangan tanpa bekal senjata, hanya berbekalkan iman dan nan tulus. Akhirnya Imam Khomeini berhasil menyiapkan murid-murid revolusioner guna mengalahkan pola pemikiran tersebut, dan dengan kepandaian serta kearifan yang cemerlang, beliau berhasil membawa perjuangan bangsa Iran menuju kemenangannya. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Senyuman dan dada terbukanya sangat dikenal oleh jutaan orang penghuni di bumi. Hidupnya menjadi api kesadaran di seluruh dunia.
Perjuangannya dan semangatnya membangkitkan abad ke-20 mengarah pada ide-ide yang berfungsi sebagai mercusuar moral yang berlaku di segala zaman. Sebagaimana ditulis oleh Indah Gunawan dalam artikelnya Belajar dari Gandhi, Gandhi adalah manusia paradoksal. Di satu pihak, ia lemah lembut secara fisik dan pantang kekerasan. Akan tetapi di pihak lain, ia merupakan pribadi pantang menyerah, berani masuk keluar penjara. Ia adalah kutu buku yang suka merenung dan menuangkan pikirannya dalam tulisan, yang jika dikumpulkan dapat mencapai 80 jilid. Tapi serentak dengan itu, ia adalah manusia tindakan. Ia idealis, tapi pada saat bersamaan memperhitungkan realitas medan untuk mencapai tujuan. Kompas 30 September 2019. Selain membaca di setiap tempat dan kesempatan, Gandhi juga merupakan seorang penulis produktif yang penuh perasaan. Jadi, tepat kiranya ia disebut sebagai penulis yang baik karena seorang penulis yang baik adalah pembaca yang baik pula. Menulis dan alat tulisnya sudah merupakan bagian dari kepribadiannya, sebagaimana terekam dalam salah satu paragraf dalam biografinya bahwa setelah tinggal di mansion yang luas itu, Gandhi menghabiskan separuh hari mencari sepotong kecil pensil yang biasa ia gunakan untuk menulis catatan dan surat yang tidak ia ditekan kepada salah seorang sekretarisnya. Saya sangat konservatif dalam hal perasaan. Demikian ia mengakuinya sebagai penjelasan mengapa ia sangat membutuhkan sepotong kecil pensil yang sudah lama ia gunakan itu. Saya tidak dapat menenangkan diri saya sendiri atas hilangnya pensil itu. Demikian ungkapannya. Sepotong kecil pensil Gandhi merupakan sesuatu yang mengingatkannya akan identitas yang sesungguhnya. Ia semacam jangkar kecil yang dibutuhkan untuk membantu meneguhkan jari-jari dan menyeimbangkan jiwa yang tiba-tiba saja tercabut dari tempat berlabuh di pedesaan dan terbang terlampau tinggi, terlampau cepat ke rimba kemewahan ini. 100 tahun dari sekarang, orang di seluruh dunia mungkin masih sulit percaya bagaimana dikatakan Einstein mengenai Gandhi bahwa orang seperti dirinya benar-benar pernah hidup di muka bumi, seperti yang diteriakkan setiap hari oleh mereka yang menanti di luar rumah Birla. Mahatma Gandhi Amar Rahe, Mahatma Gandhi tidak pernah mati. Mahatma Gandhi. Hasan al-Banna. Tradisi membaca Hasan al-Banna sudah terkondisikan sejak ia kecil karena rumahnya terdapat perpustakaan milik keluarga. Ayahnya selalu berpesan agar senantiasa membaca. Maka dari itu, selain memiliki otak yang jenius, berkat ketekunannya dalam membaca, dalam usia masih 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Menjelang dewasa, hafalan Hasan al-Banna ditambah dengan kumpulan hadis dan 18.000 bait puisi. Kepada pengikutnya pada kemudian hari, beliau selalu mewanti-wanti untuk tetap hidup dan menghindari kepikunan dengan kegiatan membaca. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pemimpin organisasi pergerakan terbesar di dunia, Ikhwanul Muslimin, yang sekarang ini diterapkan di lebih dari 70 negara, beliau selalu menyempatkan membaca 60 halaman setiap harinya. Tentang apresiasi terhadap ilmu dan lembaga keilmuan, Hasan al-Banna menuturkan sendiri dalam memoarnya seperti berikut ini. Pada waktu itu, saya memiliki pandangan khusus tentang ilmu dan menuntut ilmu, juga tentang gelar dan meraih gelar.
Pandangan ini merupakan dampak dari telah saya terhadap kitab Al-Ihya yang menjadikan saya demikian mendalam cintanya kepada ilmu. Saya sangat antusias untuk membaca dan menambah ilmu pengetahuan. Saya percaya akan faedah ilmu bagi individu maupun masyarakat. Juga meyakini kewajiban menyebarkan ilmu di tengah umat manusia. Saya ingat begitu cintanya kepada ilmu sampai-sampai saya pernah bertekad menerbitkan majalah bulanan sendiri yang saya beri nama Asyams. Saya telah menulis artikelnya untuk 2 edisi, pertama dan kedua. Saya meniru langkah Ustadz kami, Syekh Muhammad Az-Zahran yang menerbitkan majalah bulanan Al-Is'ad. Juga meniru majalah Al-Manar yang sudah sering saya baca. Akan tetapi metode dan gaya Al-Ghazali dalam menyusun alfabet berbagai ilmu dan pengetahuan serta dalam kegiatan menuntut ilmunya sendiri banyak memberikan pengaruh pada diri saya. Hal ini menciptakan konflik yang serius pada diri saya. Di satu sisi, keinginan yang menggebu-gebu ini mendorong saya untuk terus meningkatkan diri dalam menuntut ilmu. Sementara di sisi lain, arahan-arahan Imam Al-Ghazali dan definisi yang beliau berikan tentang ilmu yang wajib, yaitu ilmu yang diperlukan sebatas untuk menunaikan kewajiban dan mencari penghidupan dan selanjutnya diamalkan, mendorongku untuk hanya memperhatikan ilmu yang penting-penting saja dan meninggalkan yang tidak penting agar tidak menghamburkan waktu. Hasan al-Banna wafat pada usia 43 tahun, 1905 sampai 1949. Dia termasuk salah seorang putra terbaik mujahid umat Islam pada abad 20 ini. Walaupun usianya pendek, namun pengaruh ajarannya masih terasa sampai sekarang dan juga mungkin pada masa mendatang. Pemikiran Hasan al-Banna terus aktual dan masih tetap dijadikan rujukan oleh para intelektual yang bergabung ke dalam gerakan pembaruan. Ini tiada lain terjadi karena ide-ide beliau telah berubah dari kata menjadi sejarah. Struktur gagasan-gagasan yang terbuat dalam ceramah beliau begitu kuat, susun begitu sistematis, alur logikanya mengalir deras dalam gaya bahasa sederhana. Keragaman tema-tema ceramah al-Banna ini menunjukkan betapa luas dan integralnya wawasan beliau serta betapa dalam ilmu dan penghayatan beliau dalam berbagai bidang. Imam Syahid Hasan al-Banna sebenarnya tidak meninggalkan banyak buku sebagai warisan pemikirannya. Beliau menyadari sejak awal bahwa buku bukanlah tempat yang tepat untuk menitipkan pemikiran ke dalam khazanah sejarah pemikiran Islam. Ada tempat lain yang jauh lebih tepat dan jauh lebih abadi, manusia. Suatu saat ketika Hasan al-Banna ditanya tentang mengapa beliau tidak menulis buku, padahal kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan serta kepenulisan beliau sangat memungkinkan untuk itu. Beliau menjawab, "Saya tidak ingin menulis buku, saya hanya ingin mencetak manusia." Hasan al-Banna. Selanjutnya Barack Obama. Barack Obama. Dunia baru saja dikejutkan dengan terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Impian yang muncul dari tiru panjang sejarah menjadi kenyataan hari ini. Banyak orang yang tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan, tapi begitulah takdir sejarah, tidak ada kekuatan yang dapat menahannya. Dapat kita bayangkan seorang kulit hitam yang merupakan kaum minoritas yang hidup dalam sebuah negara dapat menjadi pemimpin bagi kaumnya dan juga mayoritas warga kulit putih hidup dalam sebuah genggaman tirani rasialisme. Bukan hanya warga Amerika yang merayakan kemenangan ini, melainkan juga warga dunia. Fakta ini seolah-olah menampar wajah arogansi kulit putih yang selalu merasa superior dibandingkan dengan warna kulit lain. Apakah Barack Obama muncul begitu saja ke permukaan sejarah tanpa diawali dengan sebuah perjuangan yang berdarah? Tentu saja tidak, dan tidak akan pernah ada sebuah perjuangan tanpa pengorbanan. Setelah lulus dari Harvard University dengan kenyandang lulusan terbaik, Barack Obama banyak ditawari untuk bekerja di tempat yang menjanjikan secara karir dan finansial. Akan tetapi ia lebih memilih bekerja sebagai penggerak masyarakat dengan penghasilan pas-pasan. Mungkin sudah menjadi hukum besi sejarah apabila ingin menjadi orang besar atau seorang pemimpin, syarat utamanya adalah harus dekat dengan masyarakat atau harus berpihak pada rakyat.
Barack Obama harus bertarung dengan calon-calon lain yang semuanya tidak hanya berasal dari warga mayoritas kulit putih, namun juga lebih dari itu, mereka juga kaya raya dan terkenal. Keiza, ibu tiri Barack Obama, memberikan kesaksian tentang ketekunan Barack dalam membaca. Barack sangat bahagia bertemu dengan kami. Ia sangat ingin melihat keluarga di daerah asalnya dan mencari tahu di mana ayahnya dimakamkan. Ia pendiam dan selalu membaca buku sejarah Saragi. Ketika kuliah, Barak sering membuat para dosen kelabakan dengan segala argumentasinya dengan menggunakan metode Sokrates yang ia hafal betul. Hampir tak ada pertanyaan yang tak bisa ia jawab, dan hampir semua masalah ia atasi dengan perspektif hukum. Di sisi lain, tak ada teman sekuliah yang tidak ia tolong. Hingga kelulusannya, ia termasuk lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Di Harvard University, tempat Barack Obama kuliah, ia menjadi kutu buku dengan mendalami masalah kemiskinan dan hukum. Ia mendalami pemikiran para mantan hakim agung seperti John Marshall 1755 sampai 1835, seorang negarawan tersohor Amerika Serikat Oliver Wendell Holmes 1841 sampai 1935, Louis D. Brandeis 1856 sampai 1941 dan William Rehnquist 1924 sampai 2005. Pendek kata, ia menjadi seorang yang rakus dalam membaca Saragi 2009. Barack Obama juga sangat menyadari tentang pentingnya membaca buku bagi kehidupan dan juga meningkatkan tentang bahaya televisi dan video games untuk anak-anak. Dalam sebuah pidato kampanye, dia mengatakan seperti berikut ini. Itulah sebabnya jika kita ingin meraih impian, kita harus melakukan hal lebih dalam kehidupan kita, keluarga, dan komunitas kita. Ini dimulai dengan memberikan arahan kepada kebutuhan anak-anak kita, mematikan televisi, dan membuang jauh-jauh video games. Menghindari konferensi orang tua guru, menghadiri konferensi orang tua guru di sekolah, membantu anak-anak kita dalam pekerjaan rumah, dan memberi mereka contoh baik. Saragi 2009 halaman 160. Barack Obama juga menulis dua buku yang terkenal yaitu The Audacity of Hope 1995 yang sangat laris. Bahkan dari buku itu juga ia dapat melunasi utang-utangnya, dan buku yang kedua adalah Dream from My Father. Inilah salah satu lagi syarat pemimpin yaitu harus memiliki keahlian menulis. Selanjutnya Muhammad Hatta. Tuhan, terlalu cepat semua, Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta, jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkepal doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Lirik lagu tersebut dibuat oleh Iwan Fals untuk mengenang Muhammad Hatta dengan judul Bung Hatta. Setahu penulis, Iwan Fals hanya membuat satu-satunya lagu yang bertemakan orang. Penulis salut kepada Iwan Fals yang lewat liriknya begitu pas menggambarkan pribadi Bung Hatta. Siapapun yang pernah membaca biografi politik Muhammad Hatta akan merasa haru atau menyucurkan air mata apabila mendengar lagu ini. Tulisan berikut ini mengulas pengalaman membaca Muhammad Hatta yang sangat dikenal dengan tradisi membacanya
yang oleh Deliar Nur dalam buku biografi politik Bung Hatta 1990-193 disebut pembaca dan pencatat yang cermat. Tulisan ini diambil dari memoarnya 1982 dan juga pernah dimuat di media Indonesia 31 Agustus 2008. Pada awal menjadi murid di Prince Hendrik School atau PHS, Jakarta pada tahun 1919, pada saat berumur 17 tahun, ia bertutur selagi melihat-lihat buku di sana tampak oleh Maete Ayub 3 macam buku yang dianggapnya perlu aku baca nanti, yaitu N.G. Pearson, Status Kunde, 2 jilid, H.P. Kwak, The Socialisten, 6 jilid, Bellamy Hertzler 2000. Inilah buku-buku yang bermula aku miliki yang menjadi dasar perpustakaanku. Malam itu juga aku mulai membaca buku Bellamy. Waktu aku akan tidur lewat tengah malam, sudah lebih seperempat isi buku itu kebaca. Barangkali akan terus kubaca sampai tamat. Apabila besok harinya aku tidak masih sekolah. Pembacaan itu besok harinya aku teruskan sampai tamat buku itu baca. Bacaan itu kuanggap bacaan pertama. Biasanya buku-buku mengenai mata pelajaran aku pelajari pada malam hari. Buku-buku lainnya, buku roman, dan buku tambahan untuk meluaskan ilmu pengetahuan, kubaca pada sore hari sudah pukul 16 atau 16.30. Setelah 3 kali berturut-turut buku Bellamy tamat kubaca, ku mulai membalik-balik buku Kwak, The Socialisten yang 6 jilid itu. Pada vakansi besar pertengahan tahun 1920, aku pulang ke Bukit Tinggi. Di situ dapat kubaca kembali uraian Kwak tentang Robert Owen dalam The Socialisten jilid 2 seluruhnya. Waktu itu dapat pula kubaca uraian Kwak tentang Ferdinand Lassalle dari The Socialisten jilid 4. Aku asik membacanya dan aku pandang pujangga sosialis itu penuh romantik. Setelah aku memperoleh buku-buku dari Maete Ayub, aku tidak banyak lagi keluar berjalan-jalan dengan sepeda seperti sebelumnya. 2 tahun kemudian, 1921, pada saat Muhammad Hatta melanjutkan studinya di negeri Belanda ataupun sedang mengadakan kunjungan ke negara-negara lain, hal pertama yang dilakukannya adalah memborong buku, seperti yang ia lakukan pada saat mau pergi ke Jerman. Di antara buku-buku yang dibelinya adalah Gustav von Scholmer, Grundrisse de Allgemeine Volkswirtschaft, Chaucer 2 jilid 1400 halaman, Baumbucher, Capital and Capitalism 1400 halaman, Werner Sombart, The Moderne Kapitalismus 4 jilid 2100 halaman, dan banyak lagi sampai belum mengatakan harta bukuku memang bertambah luas terus sejak aku kembali dari Hamburg tahun 1922. Muhammad Hatta memiliki disiplin membaca yang sangat hebat dalam perjalanan hidupnya. Pada saat studi di Belanda, ia memiliki agenda sebagai berikut. Menurut kebiasaan, pukul 7 malam aku sudah mulai belajar di kamarku sampai jam 12.30 malam. Karangan-karangan untuk majalah Indonesia Merdeka biasanya aku tulis sesudah jam 9 malam. Kadang-kadang aku bekerja sampai pukul 2 tengah malam. Pada waktu itu, kerja larut malam itu senang sekali rasanya. Itulah dalam garis besar hidupku sehari-hari. Kebiasaan seperti itu ia lanjutkan ke tanah air, sekalipun dalam pembuangannya. Terkadang untuk memahami sebuah buku, Muhammad Hatta memiliki tekad, ketekunan, dan kesabaran yang luar biasa seperti penuturannya sebagai berikut. Sesudah aku sampai di rumah, aku mulai mempelajari buku Jelinek, Allgemeine Staatslehre. Kupusatkan studiku pada buku ini. 4 bulan namanya. Sepanjang hari hanya buku itu saja yang kupelajari. Buku-bukuku untuk mata pelajaran lain dan diktat yang kupelajari. Sepanjang hari hanya buku itu saja yang kupelajari. Buku-buku untuk mata pelajaran dan diktat hanya malam hari saja dapat kuperhatikan.
Demikian juga karangan-karangan untuk daulat rakyat. Setiap hari aku minum tonikum untuk memperkuat badan dan pikiran. Akan tetapi, sesudah 4 bulan badanku merasa lesu dan otakku tak sanggup lagi menerima pelajaran baru. Ini kurasakan kira-kira 2 minggu menjelang ujian pada akhir Juli 1932. Bung Hatta dan buku. Pada tahun yang sama setelah menempuh ujian, Muhammad Hatta menyiapkan diri untuk pulang ke Indonesia. Tentu saja di antara barang bawaan yang turut serta ke tanah air adalah buku-bukunya. Sudah aku merencanakan bahwa buku-buku yang akan aku bawa pulang tidak lebih banyak dari 2 meter kubik, dimuat dalam 16 peti besi yang masing-masing berukuran setengah meter kubik. Selebihnya aku tinggalkan, ku bagikan kepada 2 orang teman dekat pada waktu itu. Bagi Bung Hatta, buku merupakan istri pertamanya. Kemanapun ia pergi, buku selalu menyertainya termasuk ke pembuangan sekalipun. Pada waktu ia hendak dibuang ke Bovendigul, ia meminta izin selama 3 hari kepada petugas untuk mengepak dulu buku-bukunya yang akan dibawa serta buku yang dibawa ke pembuangan pada waktu itu sejumlah 4 meter kubik yang dibagi ke dalam 16 peti dengan ukuran masing-masing 1/4 meter kubik. Begitulah gambaran tentang semangat membaca Bung Hatta. Perjalanan hidupnya adalah sejarah membaca dan menulis, dan inilah sesungguhnya salah satu warisan yang paling berharga bagi bangsa Indonesia, membaca. Selanjutnya, Tan Malaka. Tan Malaka, tak ada pahlawan nasional yang setragis dan legendaris Tan Malaka. Sebagian riwayat hidupnya masih berupa misteri bahkan menyerupai legenda dan mitos. Terlepas dari ideologi yang dianutnya, ia adalah seorang nasionalis yang militan dan seorang humanis yang elegan. Oleh almarhum Alfian, ahli Tan Malaka, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Tan Malaka dijuluki sang revolusioner kesepian. Ia dijuluki demikian karena berjuang sendirian dalam arti fisik, sebab waktu perjuangannya banyak di pengasingan maupun sendirian dalam arti tanpa pengikut, tanpa massa, tanpa aplaus, dan tanpa dilulukan. Tan Malaka adalah tipe manusia keadaan, artinya ia dibentuk dan dibesarkan karena ditempa oleh realitas yang menimpitnya setiap waktu dan tempat. Ia bukan tipe manusia yang dogmatis, juga tidak pragmatis. Dalam perspektif pedagogis, ia adalah contoh dari manusia pembelajaran seumur hidup. Banyaknya karya tulis yang ia hasilkan dalam situasi yang mencekam merupakan sebuah bukti kalau ia adalah seorang intelektual paripurna yang pernah dimiliki oleh negeri ini. Minatnya yang besar terhadap berbagai pemikiran yang sedang tumbuh di Eropa pada waktu itu juga menjadikan Tan Malaka seorang kutu buku. Walaupun dengan waktu yang tidak teratur, ia mencoba untuk membaca seluruh literatur Belanda pada waktu itu, sebagaimana pengakuan dari Nyonya Koopmans, ibu kosnya waktu studi di Belanda. Lip, sapaan Tan Malaka. Membaca sampai mukanya menjadi hijau tentang Huygens, Van Eden, Couperus, Van Limburg, Brouwer, Bosmont, Toussaint, Van Lempe, Schimmel, Multatuli, dan seterusnya. Peugeot 1988 halaman 65. Tan Malaka meninggal pada usia 52 tahun. Setengah dari usia itu dilewatkannya di luar negeri. 6 tahun belajar di negeri Belanda dan 20 tahun mengembara dalam pelarian politik mengelilingi hampir separuh dunia. Pelarian politiknya dimulai di Amsterdam dan Rotterdam pada 1922, diteruskan ke Berlin, berlanjut ke Moskow, Kanton, Hong Kong, Manila, Shanghai, Amoy, dan beberapa desa di pedalaman Tiongkok, sebelum ia menyelundup ke Rangon, Singapura, Perak, dan kembali ke Indonesia. Seluruhnya berlangsung antara 1922 sampai 1942 dengan masa pelarian yang paling lama di Tiongkok. Selama masa itu, ia menggunakan 13 alamat rahasia dan sekurangnya 7 nama samaran. Di Manila, ia dikenal sebagai Elias Fuentes dan Estanislao Rivera, sedangkan di Filipina Selatan ia menjadi Hasan Ghazali. Di Shanghai dan Amoy ia adalah Osario, wartawan Filipina. Ketika menyelundup ke Burma, ia mengubah nama menjadi Oong Soong Lei, orang Cina kelahiran Hawaii. Di Singapura, ketika menjadi guru bahasa Inggris di sekolah menengah atas, ia bernama Tan Ho Seng. Setelah masuk kembali ke Indonesia, ia bekerja di pertambangan Bayah, Banten, dan menjadi
Ilyas Hussein. Pelarian dan penyamaran itu dimungkinkan, salah satunya karena Tan Malaka menguasai bahasa-bahasa setempat dengan baik. Ketika ia ditangkap di Manila pada Agustus 1927, koran Amerika Manila Bulletin menulis, Tan Malaka, seorang Bolshevik Jawa ditangkap. Ia berbicara bermacam-macam bahasa, Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Tagalog, Tionghoa, dan Melayu. Dalam pelarian itu bermacam-macam pekerjaan sudah dilakukannya. Sampai meninggalnya, Tan Malaka menulis tidak kurang dari 26 buah pikiran dengan topik bahasan yang beragam. Tulisan-tulisannya biasanya lahir bersama dengan kondisi yang krusial dan pelik yang tengah dialami bangsanya. Analisisnya tajam keluar dan pemikirannya yang brilian dan berbobot. Karya-karya Tan Malaka apabila dikelompokkan menjadi kategori berikut ini. 1. Ideologi. 2. Analisis masyarakat, sifat dan tingkat revolusi Indonesia. 3. Program. 4. Strategi dan taktik. 5. Organisasi. Tan Malaka dapat dikategorikan sebagai penulis kawakan yang dimiliki bangsa ini. Ketangguhannya dalam menulis benar-benar telah teruji. Produktivitas dan stamina betul-betul tanpa tanding. Penjara, pengasingan, pembuangan, dan penyakit akut tak akan pernah mampu membuatnya berhenti menulis. Hanya kematian yang bisa menghentikannya menulis. Di tengah situasi yang begitu berbahaya pada masa kekuasaan Jepang, Tan Malaka masih mampu menerbitkan sebuah buku yang menjadi opus magnumnya, yaitu Madilog. Tan Malaka menulis Madilog dalam situasi yang sangat terbatas tanpa referensi. Seluruh kutipan diambil dari ingatannya belaka. Bahan tulis yang terbatas dalam persembunyiannya memaksa menulis Madilog dengan huruf-huruf yang sangat kecil. Madilog berbicara nyaris tentang semua aspek kehidupan, mulai dari filsafat, ekonomi, kebudayaan, sosiologi, sejarah, hingga sains modern. Buku karya Tan Malaka menunjukkan betapa hebatnya ia sebagai seorang Asia, sebagai orang Timur, dan sebagai orang Indonesia. Dan orang ini pula yang dalam pekik perang kemerdekaan, dalam suasana perang mempertahankan kemerdekaan, masih sempat-sempatnya menerbitkan buku yang berjudul Muslihat. Bahkan dalam penjaraan yang tak jelas selama periode 1946 sampai 1948, Tan Malaka tetap meneruskan aktivitas intelektualnya. Di penjara itulah Tan Malaka diantara menulis dari penjara ke penjara sebanyak 3 jilid. Hanya peluru tentara Republik lah yang kemudian menghentikan aktivitas menulisnya. Kiranya tidak berlebihan jika menyebut negara ini dibangun dan diperjuangkan oleh orang-orang memiliki kecintaan terhadap buku. Menelusuri jejak para pahlawan adalah menelusuri jejak para kutu buku. Pahlawan tanpa tanda jasa mungkin saja ada, tapi pahlawan tanpa tanda baca itu sangat sulit mencari figurnya. Lembaran hidup para pahlawan tidak bisa dipisahkan dari lembaran-lembaran naskah yang mereka baca dan tulis. Mungkin sudah menjadi hukum besi sejarah bahwa seorang pemimpin biasanya juga ia adalah seorang orator dan penulis. Bahkan bisa dihipotesiskan bahwa menulis dan retorika merupakan faktor determinan untuk menjadi seorang pemimpin. Tanpa dua macam keterampilan itu, sangat sulit seseorang disebut pemimpin atau pahlawan atau orang besar. Sebab bagaimana bisa berbicara dan menulis apabila tidak memiliki banyak pengetahuan dan instrumen utamanya adalah membaca. Memang dengan rekayasa, misalnya membuat tulisan atas nama dirinya atau dibuatkan teks pidatonya, bisa saja seorang menjadi pemimpin. Akan tetapi sejarah kelak akan membuktikan bahwa ia bukan pemimpin yang otentik. Sebetulnya yang paling berjasa dalam membesarkan tokoh-tokoh kita adalah bukan hanya sekolah formal saja, melainkan juga bahan bacaannya. Dan yang paling menentukan dalam perjuangannya bukan guru-guru semata, melainkan atas dasar usaha sendiri. Para ulama dan orang besar yang kita bahas sebelumnya berkat kerakusan dalam membaca telah menjadi seorang pembelajar mandiri sejak dini. Kehidupan orang-orang besar persis seperti yang dikatakan oleh Thomas Jefferson 1819, aku tidak bisa hidup tanpa buku. Dalam konteks nasional, kita dapat melihat hampir semua pahlawan kemerdekaan adalah kutu buku. Sesungguhnya warisan yang sangat berharga dari pahlawan atau orang besar adalah semangat membacanya. Warisan inilah yang kini hilang atau tidak dirawat dan dilaksanakan oleh generasi berikutnya. Sekian untuk bagian 2. Hampir jatuh kameranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.